Apakah kamu bisa percaya? Jika ada orang yang mengatakan kalau bahasa Indonesia akan menjadi bahasa dunia, rasa-rasanya akan sangat susah mempercayainya. Sebab, bahasa Inggris yang hari ini menjadi bahasa umum dunia, memiliki sejarah panjang dan rumit. Bahasa Inggris memiliki banyak penutur. Negara penutur seperti Amerika Serikat dan Australia serta Selandia Baru diawali dengan eksodus besar-besaran. Sementara negara-negara seperti India dan Malaysia diawali dengan sistem penjajahan. Sehingga, bahasa Inggris menjadi bahasa yang populer di dunia. Selain itu, bahasa Inggris juga sangat dibutuhkan. Para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan seperti di Harvard juga pasti akan menekuni bahasa ini. Bahasa Inggris juga diperkenalkan melalui film dan kartun. Jadi, belajar bahasa Inggris tidak hanya soal trendy saja, melainkan juga karena kebutuhan akan pendidikan dan informasi. Lalu bagaimana dengan bahasa Indonesia? Beberapa foreigner yang pernah dan sedang belajar bahasa Indonesia memberikan kesan yang hampir sama antara satu dengan yang lainnya. Yaitu, bahasa ini adalah bahasa yang mudah dipahami dan dipelajari. Tidak memiliki tingkatan dan pengaturan waktu. Tulisan dan ucapan pun selalu konsisten. Tidak seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris memiliki kosakata dengan pengucapan terkadang jauh berbeda. Memiliki tingkatan waktu dan jumlah. Bahkan jika kamu ingin mengerti cara penutur asli berbicara, kamu harus sering mendengarkan. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Asalkan kamu tahu cara pengucapannya, maka penutur asli pun akan mengucapkan seperti yang tertulis. Akan tetapi, untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa umum dunia, nilainya tidak hanya sekedar trendy saja, melainkan juga harus memiliki fungsi dan tujuan. Misalnya, meningkatkan wisata dalam negeri. Menjadi wilayah tujuan edukasi. Ini memerlukan perbaikan dari dalam negeri itu sendiri. Jika kita berniat untuk melanjutkan pendidikan ke Rusia, Amerika Serikat atau Jepang misalnya, kita tidak berharap mendatangi kampus yang kualitasnya buruk, kan? Oleh karena itu, kebutuhan akan kualitas sarana dalam negeri juga menjadi pertimbangan. Hal lain yang mendasari juga adalah popularitas musik-musik Indonesia, yang akhir-akhir ini menjadi tren dunia. Walaupun sekilas terdengar seperti kebetulan, tetapi penerimaan akan bahasa ini memiliki kebanggaan tersendiri. PR kita adalah menciptakan kesan positif kepada dunia tentang bahasa Indonesia, wilayah, penduduk, tabiat, dan lainnya. Ini seperti memasarkan sebuah produk kepada calon pelanggan. Jika seseorang ingin mempelajari sesuatu, pasti yang dipikirkan adalah benefit atau keuntungan mempelajarinya, juga kegunaannya. Misalnya, jika seseorang menyukai perfilman Indonesia, otomatis mereka juga tertarik dengan ucapan-ucapannya. Kamu harus memasarkan apapun yang menarik untuk mereka. Seperti di negara Korea dan Jepang. Mereka tak perlu menjelaskan bagaimana betapa bagusnya bahasa mereka. Tetapi mereka menyajikan karya yang bisa dinikmati banyak orang, seperti komik dan drama. Bahasa Indonesia memiliki banyak keunggulan dibanding bahasa lain di dunia, terutama kemudahan metode pembelajarannya. Akan tetapi, untuk meningkatkan minat dan ketertarikannya, perlu ada dorongan yang lebih kuat, yaitu fungsi dan tujuan orang mempelajarinya. Siapapun dari kita pasti akan bangga jika bahasa yang dulu tidak terlalu dikenali, tiba-tiba menjadi bahasa yang digandrungi oleh orang luar negeri. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa manfaat yang akan kita dapatkan? Apakah akan berhenti hanya menjadi sebuah kebanggaan? Atau kita juga akan mendapatkan manfaatnya? Manfaat di bidang pendidikan, wisata, hiburan, atau bahkan nilai keagamaan. Juga manfaat di bidang perdagangan. Jika bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa umum dunia, maka hal itu akan membantu kita saat kunjungan ke luar negeri. Jika kamu ingin mengajari foreigner bahasa Indonesia, kesan baik apa yang akan kamu berikan kepada mereka? Tulis di kolom komentar.